Hai. Halo. Halo, perkenalkan, nama saya Aulia Sirwatam Ilham, NIM 2017-31190. Perkenalkan, nama saya Jumari, NIM 2017-31378. Perkenalkan, nama saya Evelyn Rewaki, NIM 2017-31006. Saya dari kelompok 8X Maker. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kelompok kami buat, yaitu Sistem Inventaris Laboratorium Teknik Informatika ITPLN. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sedemikian maju. Siapapun yang mengikuti perkembangan dalam dunia informasi akan merasa bahwa perkembangan ini terlalu cepat untuk disesuaikan dengan pertumbuhan organisasi atau suatu instansi. Searah dengan perkembangan teknologi sistem informasi, banyak hal yang membuat kemudahan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pengelolaan barang atau inventaris merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena inventaris merupakan salah satu aset dari laboratorium yang bersumber dari jurusan. Nah, sehingga data inventaris atas aset tersebut harus selalu dijaga agar dapat memberikan informasi yang jelas dan memudahkan dalam melakukan pengajuan dan perawatan. proses untuk menjamin agar data dapat terjaga keakuratan, kejelasan informasi, dan mengetahui ketepatan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang terjadi, sehingga proses rekapitulasi data dan pelaporan data dapat berjalan dengan baik adalah dengan cara melakukan monitoring terhadap data inventaris tersebut. Jadi saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa proses monitoring inventaris di laboratorium teknik informatika itu masih dalam bentuk soft copy, yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang merupakan hasil dari data-data yang diinputkan. Penyimpanan dalam bentuk soft copy tidak akan bertahan lama karena penyimpanan dalam jangka panjang membuat ukuran file yang disimpan akan semakin besar. Nah, dan nantinya akan mengakibatkan file butuh banyak proses untuk membaca data-data ketika proses akan dibuka. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang dapat melakukan monitoring terhadap inventaris sehingga data inventaris yang dimiliki akurat dalam rekapitulasi data dan pelaporan data inventaris tersebut. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. Penjelasan proses waterfall adalah seperti berikut. Jadi dalam proses metode ini terdapat beberapa tahap, yaitu requirements analysis and definition, di mana menentukan kebutuhan user terhadap sistem dengan melakukan wawancara atau konsultasi kepada user untuk menentukan spesifikasi dari sistem tersebut. Kemudian system and software design, yaitu melakukan proses desain sistem sesuai dengan requirement dan spesifikasi yang telah dibuat. Kemudian implementation and unit testing, jadi pembuatan sistem sesuai dengan desain sistem dalam unit-unit program. Langkah berikutnya adalah integration and system testing. Jadi dalam tahapan ini melakukan penggabungan dari unit-unit program yang telah dibuat sebelumnya menjadi satu sistem, kemudian melakukan testing terhadap aplikasi itu untuk melakukan pengecekan kesalahan atau error yang terdapat dalam aplikasi. Terus tahap terakhir operation and maintenance. Jadi dalam tahapan ini melakukan perbaikan terhadap aplikasi ketika kita menemukan kesalahan atau error pada tahap testing. Ketika setelah melakukan maintenance atau perbaikan sistem atau aplikasinya, maka kita dapat melakukan pengoperasian kepada user. Untuk UML, diagram yang kami gunakan adalah use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang pertama, use case diagram. Terdiri dari dua aktor, yaitu bagian inventaris dan kepala laboratorium, di mana bagian inventaris memiliki peran aktif
dan yang dapat mengakses sistem untuk melakukan beberapa fungsi, di antaranya simpan data, ubah data, hapus data, dan menampilkan data, serta cetak laporan. Sedangkan untuk kepala laboratorium menerima laporan data inventaris yang telah dicetak oleh bagian inventaris. Dalam activity diagram terdapat beberapa diagram. Jadi di activity diagram itu terdapat login, simpan data, ubah data, hapus data, tampil data, serta cetak laporan. Nah, untuk tahapan dari maksudnya activity diagram dari login itu sendiri dimulai dari bagian inventaris membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan tampilan login aplikasi, kemudian memasukkan username dan password oleh bagian inventaris, kemudian verifikasi akun. Jadi ketika username dan password yang dimasukkan oleh bagian inventaris itu benar, maka login berhasil dan proses selesai untuk login. Tapi ketika username dan password yang dimasukkan itu salah, maka bagian inventaris akan diminta kembali untuk menginput username dan password oleh sistem. Activity diagram simpan data. Nah, diawali dengan bagian inventaris memasukkan data yang ingin dimasukkan ke dalam sistem, kemudian data ditambahkan ke dalam sistem dan disimpan di dalam database. Kemudian data yang berhasil disimpan akan ditampilkan oleh sistem. Yang ketiga adalah activity diagram dari ubah data. Jadi diawali dengan sistem menampilkan data, kemudian bagian inventaris akan memilih data apa saja yang akan diubah, kemudian melakukan perubahan terhadap data yang telah dipilih. Kemudian bagian inventaris akan menyimpan data yang sudah diubah. Nanti sistem akan memperbaharui data yang telah diubah ke dalam database dan menyimpan datanya ke dalam database. Kemudian data yang telah disimpan di dalam database tersebut akan ditampilkan oleh sistem. Yang ketiga adalah activity diagram hapus data. Diawali dengan sistem menampilkan data, kemudian bagian inventaris akan memilih data yang ingin dihapus, kemudian data yang telah dipilih oleh bagian inventaris, sistem akan memperbaharui datanya di dalam database dengan menghapus data yang ingin dipilih, data yang telah dipilih oleh bagian inventaris. Kemudian sistem akan menghapus data yang ada di dalam database dan proses hapus berhasil. Activity diagram yang berikutnya adalah cetak laporan. Jadi diawali dengan sistem menampilkan data, kemudian bagian inventaris akan memilih data yang ingin dicetak dan dijadikan sebagai laporan. Kemudian pada sistem bagian inventaris akan memilih cetak, kemudian sistem akan mencetak laporan dalam format PDF. Kemudian laporan yang dalam bentuk PDF ini akan diunduh oleh bagian inventaris dan kemudian diserahkan kepada kepala lab. Yang ketiga adalah sequence diagram. Yang pertama, login. Bagian inventaris membuka halaman login, kemudian interface login akan ditampilkan. Dilanjutkan dengan memasukkan username dan password, kemudian akan dicetak username dan password yang dimasukkan di db_login. Apakah sesuai atau tidak ditandai dengan pemberian status login, berhasil atau tidak. Bila berhasil, akan menampilkan halaman utama dari sistem, dan bila tidak akan kembali meminta username dan password. Yang kedua adalah mengelola data. Bagian inventaris membuka halaman aplikasi setelah login, kemudian meminta data yang diinginkan dan ditampilkan data inventaris yang diinginkan. Dari data tersebut dapat dilakukan proses tambah, edit, hapus. Setelah proses pengelolaan data dilakukan oleh bagian inventaris, kemudian disimpan data dan data akan disimpan di database db_data. Kemudian
sequence diagram yang berikutnya adalah cetak laporan. Nah, di mana bagian inventaris membuka aplikasi, kemudian memilih data yang ingin dicetak. Setelah mendapatkan data yang ingin dicetak, maka dilakukan proses cetak data, dan data yang telah dicetak diterima oleh bagian inventaris. Selanjutnya, diagram UML yang keempat yaitu kelas diagram. Kelas diagram untuk sistem laboratorium terdapat 4 kelas yang kami buat, yaitu kelas user, kemudian barang, lalu ada stok, dan yang terakhir laporan, di mana setiap kelasnya memiliki peran masing-masing. Baiklah, saat ini saya akan mendemokan aplikasi dari kelompok kami, yaitu tim 8 Xmaker. Nah, di sini sudah terlihat inventaris lab, itu adalah aplikasi yang kami buat. Nah, untuk masuk ke aplikasinya, di sini terdapat username dan password. Di sini kami telah membuat satu user untuk masuknya, itu dengan user tim 8. Kemudian di sini passwordnya itu maker, lalu tekan sign in. Ini don't save aja. Nah, berikut ini adalah tampilan ketika aplikasi selesai dari login, dimana di sini ada seperti notif untuk sebagai pesan pengingat. Terus di sini ada beberapa tampilan untuk menampilkan jumlah dari barang yang masuk, barang yang digunakan, dan barang tersedia. Di sini jumlahnya masih 0 karena belum ada di input data. Oke, sementara di sebelah kiri sini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ini dashboard yang menampilkan ini. Selanjutnya ada menu barang yang menampilkan data barang masuk dan barang tersedia. Selanjutnya ada menu pemakaian yang di sini untuk memasukkan data barang yang digunakan. Dan terakhir ada data rekapitulasi untuk melakukan perekapan data pada barang inventaris. Di bagian paling bawah terdapat menu atur kategori untuk mengatur kategori barang. Di bawahnya terdapat menu logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita akan mendemokan cara penggunaan dari aplikasi ini. Di sini masih 0 dari barang masuk dan juga 0 di barang digunakan dan 0 juga di barang tersedia. Selanjutnya kita akan menginputkan data barang masuk pada menu barang masuk. Pada tabel ini no data available in table. Untuk menambahkan langsung klik tombol barang masuk. Nah, di sini pada form kita memilih barang yang akan kita inputkan. Contohnya kita pilih spidol. Tanggal penginputan hari ini. Selanjutnya dengan jumlah barang masuk kategori spidol 10 buah dengan keterangan pengajuan baru, dan kita pilih foto untuk dokumentasi dari spidol. Kita gunakan foto untuk contoh saja. Oke, di sini saya telah memilih foto. Kemudian kita tekan tombol tambah. Dan di sini barang yang telah kita tambahkan sudah ada di tabel barang masuk dengan nama barang spidol, tanggal masuk ini. Kemudian di sini terdapat 3 tombol action yang berwarna biru untuk melihat detail,
untuk mengedit dan untuk menghapus data. Selanjutnya kita lihat detail dari barang inputan kita. Nah, close. Di sini kita akan menambahkan barang masuk dengan kategori spidol lagi pada tanggal lain dengan jumlah 5 buah dengan keterangan menyusul. Kita inputkan foto dokumentasi barang masuk. Selanjutnya kita klik tombol tambah. Nah, di sini pada tabel barang masuk kita sudah terdapat 2 buah barang, 2 buah catatan barang masuk. Yang pertama spidol pada tanggal 14, selanjutnya spidol lagi pada tanggal 21. Untuk melihat detail di sini. Nah, di sini dengan keterangan menyusul dan berjumlah 5 buah. Pada sebelah kiri ini terdapat menu barang tersedia. Ini otomatis terisi ketika ada barang masuk. Nah, di sini kita punya satu spidol dengan berjumlah 10 dan yang satunya berjumlah 5. Maka di barang tersedia, nah, kita akan memiliki nama barang spidol dengan jumlah saat ini 15 buah. Oke. Ketika kita kembali kepada dashboard, nah, di sini akan menampilkan keseluruhan barang yang masuk dan di sini keseluruhan barang yang tersedia. Untuk barang yang digunakan masih belum ada. Selanjutnya kita akan menggunakan barang yang tersedia pada menu pemakaian, barang digunakan. Nah, di sini kita masih belum ada menggunakan barang. Selanjutnya kita klik pemakaian. Nah, kita pilih barang yang tersedia, spidol. Nah, di sini dia akan menampilkan otomatis tersedia 15. Kita inputkan misalnya 5. Nah, di sini penggunaannya pada tanggal 30, yang menggunakannya dosen. Kita tambahkan pada list barang yang digunakan. Di sini sudah berhasil ditambahkan nama barang spidol, tanggal penggunaan, pengguna, dan jumlah 5 buah. Ketika kita kembali ke dashboard, maka di sini akan berubah dan menampilkan seluruh barang masuk berjumlah 15 buah, barang digunakan 5 buah, dan barang yang tersedia sisa 10 secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk melakukan rekapitulasi pada data inventaris, kita klik menu rekapitulasi. Kemudian di sini kita pilih kategori barang yang akan kita rekap. Kita contohkan, klik barang masuk, kemudian tekan tombol ekspor. Data sedang di loading dan hasil barang rekap kita menampilkan. Nah, di sini spidol dengan jumlah barang masuk 10 pada tanggal masuknya dengan ini sebagai foto dokumentasinya. Nah, kita kembali ke aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada menu atur kategori barang. Ini untuk menginputkan jumlah barang yang bisa kita pilih ketika menambah data barang masuk. Kita klik tombol barang, nama barang yang akan kita inputkan.
vakum, kemudian kategori alat kebersihan. Kita tekan tombol tambah. Dan di sini dia telah berhasil ditambahkan. Untuk melihat pada tabel barang masuk, kita bisa memilih vakum. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada menu logout untuk keluar dari aplikasi inventaris. Nah, oke, mungkin sekian dari demo aplikasi Inventaris Lab yang telah kelompok kami buat. Kesimpulan dari pembuatan sistem ini adalah dengan adanya sistem inventaris ini akan mempermudah dalam proses monitoring dari inventaris, serta data yang dimiliki akan lebih akurat sehingga mempermudah proses pelaporan data inventaris kepada pihak jurusan.